Catatan A. Amil idzan digunakan untuk sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, kita kan sudah belajar amil-amil nasab yang ada 10. Nah, sekarang sedikit membahas tentang amil-amil nasab itu. Yang pertama adalah idzan. Nah, idzan yang bermakna kalau begitu. Nah, itu. Nah, penggunaan idzan ini bagaimana? Disebutkan idzan digunakan untuk sebuah jawaban dari sebuah pernyataan. Contoh gini. Qala Z berkata, Ana azuruka ghadan, saya akan mengunjungi kamu besok. Saya akan mengunjungi kamu besok. Fajabta, maka kamu menjawab, idzan astaqbilaka. Kalau begitu aku akan menyambutmu. Nah, itu. Jadi idzan astaqbilaka itu jawaban dari pernyataan Zaid. Itu. Idzan astaqbilaka. Idzan astaqbilaka, kalau begitu saya akan menyambutmu. Gitu. Nah, jadi ada pernyataan sebelumnya, gitu ya. Jadi ini, Zaid sakit. Kalau begitu saya akan mengunjunginya. Nah, gitu. Kalau begitu saya akan mengunjunginya di rumahnya. Berarti idzan azurahu fi baitihi. Idzan azurahu. Kalau begitu saya akan mengunjunginya di rumahnya. Nah, gitu. Atau kemudian ada teman kita mengatakan, insya Allah nanti ba'dal maghrib kita akan berangkat. Kalau begitu saya akan siap-siap. Ah, gitu. Idzan asta'idda. Nah, gitu. Kalau begitu saya akan siap-siap. Nah, gitu. Nah, pokoknya idzan kalau begitu itu muncul dari pernyataan sebelumnya. Nah. Jadi kalau ada teman, kamu jadi sini apa enggak? Itu. Nah, temannya bilang, saya nggak jadi ke situ. Nah, oh, kalau begitu saya mau keluar dulu. Nah, itu. Kalau maksudnya kalau kamu nggak jadi ke sini, saya akan keluar dulu. Jadi idzan akhruja. Kalau begitu saya akan keluar. Nah, jadi intinya idzan itu digunakan untuk sebuah jawaban dari sebuah pernyataan sebelumnya. Itu yang pertama, idzan. Yang B, di dalam penggunaannya amil kai harus didahului oleh lam. Kan termasuk amil nawasib adalah kai. Yang bermakna agar. Bermakna agar. Kai ini dalam pemakaiannya harus didahului oleh lam. Baik lam tersebut disebutkan secara lafadz atau dikira-kirakan. Jadi contohnya likai tanjaha masalah. Tadi kan tolik darsaka, pelajari pelajaranmu, likai tanjaha. Likai tanjaha, agar kamu sukses. Tanjaha pada nasab. Laka ini harus dibarengi dengan lam. Likai, jadi penggunaannya amil nasab kai harus dibarengi dengan lam. Jadi intinya secara gampang kalau kita membuat kalimat seperti ini, pelajarilah pelajaranmu agar kamu sukses. Likai ya gitu. Jangan kai saja tapi likai. Seandainya kai saja, sebut kai saja, tidak ada kannya, maka kita kira-kirakan di sini ada lamnya. Kita kira-kirakan saja. Yes, jadi penggunaannya ambil kai itu harus didahului oleh lam. Baik itu secara lafadz disebutkan atau tidak. Seandainya nggak disebut seperti ini, itu sebenarnya ada tapi cuma tidak disebutkan saja. Nah, jadi kai
Nah, penggunaannya harus didahului oleh lam. Likai ya gitu. Kemudian sanksi, jika setelah amil lam kai berupa la nafi, maka huruf an harus ditampakkan. Sekarang kita bahas lam kai yang bermakna untuk itu, atau bermakna agar, sama ya, agar atau untuk. Lam kai ini. Jadi jika setelah lam kai itu berupa la nafi, maka huruf an harus ditampakkan. Contoh, kum li alla targuta. Li alla targuta. Berdirilah agar kamu tidak tidur. Di lam kai itu bisa mana untuk, bisa mana agar, karena memang disebutkan sebagai alasan kenapa kata kerja sebelumnya itu harus dilakukan. Berdirilah, kenapa harus berdiri? Li alla targuta, agar kamu tidak tidur. Nah, ini harus disebutkan. Dan li alla adalah gabungan dari huruf lam, an, dan la. Li gini, kemudian ada an, kemudian la. Nah, ini namanya lam kai. Karena kemasukan la nafi, tidak tidur, maka harus disambung, an-nya harus ditampakkan. Jadi li alla. Nah, jadi an nanti digabung ke lamnya menjadi li al la. Bukan li an la, tapi li alla. Nah, gitu. Li alla targuta. Berilah agar kamu tidak ngantuk. Kum li alla targuta. Makanlah agar kamu tidak kelaparan. Kul kathiran li alla tajua, agar kamu tidak lapar. Nah, gitu. Agar kamu tidak ngantuk, maslah. Tidurlah agar kamu tidak ngantuk. Urgut li alla tan asa, agar kamu tidak ngantuk nanti. Jadi intinya lam kai kalau bersambung dengan la nafi, maka harus bersambung dengan an. Jadi li al la. Kemudian catatan D, lam juhud pasti terletak setelah kalimat makana atau lam yakun. Nah, setelah disebutkan ya, lam juhud itu kan yang tidak mempunyai arti itu lam juhud. Yang contohnya lam akun li ukhalifal qanun. Lam akun li ukhalifal qanuna. Jadi lam juhud itu pasti jatuh setelah makana atau lam yakun. Makana, nah, seandainya makana, seandainya ini diganti makana, jadi makuntu, nah gitu. Makuntu kan gitu. Kalau makana kan dhamir huwa. Kalau anak ya makuntu. Atau lam yakun dhamir huwa. Lam yakun. Kalau saya ya lam akun. Nah, gitu. Jadi intinya lam juhud itu jatuh setelah makana atau lam yakun. Kemudian alfa dan wawu harus terletak setelah nafi. Nah, kita membahas tentang amil nasab yang berupa fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Fa sababiyah, makanlah, dengan itu sebab, dengan makan itu menjadikan kamu kenyang, nanti kamu kenyang. Atau wawu ma'iyah, jangan makan sambil berdiri, ya gitu kan. La ta'kul wa takuma, kul fatashba. Nah, ini fa dan wawu, fa sababiyah dan wawu ma'iyah harus terletak setelah nafi, bermakna tidak, belum, atau bukan. Tidak, belum, bukan. Contoh, lastu aliman fata'allama. Lastu aliman, saya bukan orang alim. Fata'allama, atau nafi itu ya jangan, itu juga nafi ya. Jadi tidak, belum, tidak, jangan, itu juga mana nafi. Lastu aliman fata'allama, saya bukan orang alim. Fata'allama, sebab itu saya belajar. Itu fata'allama, sebab itu saya belajar. Jadi lastu aliman fata'allama. Lastu kan nafi nih, temannya kana. Lastu aliman fa
ata'allama. Fa ata'allama, saya bukan orang alim. Nah, sebab itu saya belajar. Lastu aliman fa ata'allama. Atau terletak setelah tolab, fi'il amr lah, amr. Tolab, nanti tolab dibahas di bab jazm ya. Atau terletak setelah tolab, kul fatashbah, makanlah, fatashbah, maka itu akan menyebabkan kamu kenyang. Iqra katsiran, atau talik darsaka katsiran fatanjaha, pelajarilah sebanyak-banyaknya pelajaranmu, fatanjaha, maka itu akan menyebabkan kamu sukses fil imtihan, di dalam imtihan. Jadi fa atau waw ma'iyah ini jatuh setelah nafi. Nafi itu ya bukan, tidak, belum, jangan, itu jangan itu juga mana nafi. Atau jatuh setelah tolab, perintah. Makanlah, maka hal itu akan menyebabkan kul fatashba. Nah ini, kul fatashba, makanlah, itu akan menyebabkan kamu kenyang. Adapun macam-macam tolab akan dibahas di amil jazm insyaallah. Nanti macam-macam tolab itu akan dibahas di bab jazm yang akan datang. Kemudian disini disebutkan i'rab fi'il yang kemasukan huruf nasab. I'rab fi'il mudhari ya. Kan fi'il mudhari itu macam-macam, ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada fi'il mudhari yang berupa af'alul khamsah. Maka tanda nasabnya juga berbeda-beda. Contoh di sini fi'il mudhari sahih akhir, itu tanda nasabnya apa? Ya dengan fathah, lan aghiba. Contohnya gini, saya tidak akan goib. Kalau fi'il mu'tal akhir kan ada yang huruf akhirnya itu huruf ilat ya, huruf ilatnya itu berupa alif, ada berupa wawu, ada berupa ya. Maka untuk ya dan wawu itu ditampakkan fathah gitu ya. Coba lan armiya, lan aghzuwa. Jadi lan armiya, saya tidak akan melempar gitu ya. Lan aghzuwa, saya tidak akan berperang. Tapi untuk lan akhsha ini tidak diharokati karena memang belakangnya berupa alif lainah. Alif lainah tidak menerima harokat. Jadi jika mu'tal akhirnya berupa ya atau wawu bisa ditampakkan lan armiya, lan aghzuwa. Contoh ishtaro yashtari yang artinya membeli. Saya ingin membeli kopi di kantin. Uridu an ashtariya gitu. Uridu an ashtariya. Ashtariya. Lah ini ditampakkan karena belakangnya berupa huruf ilat ya. Jadi kalau mu'tal akhirnya berhuruf ilatnya itu berupa waw atau ya, maka ditambahkan uridu an ashtariya, saya ingin membeli al-qahwata, kopi, fil maqsaf, di kantin. Lan armiya, lan aghzuwa, jadi kalau belakangnya ya wawu harus diharokati. Adapun fi'il kalau berupa alif ini tidak diharokati. Kemudian maksudnya tidak diharokati, maksudnya dikira-kirakan. Jadi diharokati fathah tapi dikira-kirakan gitu karena alif tidak menerima harokat. Kemudian af'al khamsah. Af'al khamsah kan yang mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina gitu. Yang belakangnya dan nun itu nanti kalau kemasukan amil nasab maka nunnya harus dibuang. Contoh lan yarguda di sini. Lan yarguda. Aslinya yargudani, lan yarguda, nunnya dibuang. Atau yaghibuna, menjadi lan yaghibu. Lan yaghibu, lan yaghibu. Jadi kalau af'al khamsah nanti tanda nasabnya dengan membuang nun.
Contoh, dua murid ingin membeli kopi. At-talibani yuridani an yashtariya. Itu. Jadi at-talibani yuridani an yashtariya. Artinya yashtariyani. Ketika kemasukan an, nunnya dibuang. Yashtariya. Itu. Karena termasuk af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu yang kedua wazan itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian nah ini fi'il yang kemasukan fi'il mudhari kemasukan amil nasab ya. Jadi kalau sahih akhir dengan fathah, kalau dia berupa mu'tal, kalau huruf ilatnya ya dan wawu maka ditambahkan, kalau berupa alif maka dikira-kirakan. Kalau berupa af'alul khamsah maka tanda nasabnya dengan membuang nun. Kemudian lan akhsha tanda nasabnya fathah yang dikira-kirakan karena alif tidak bisa menerima harokat. Ini. Jadi akhsha ini gak boleh kita bilang lan akhsha'a, tidak. Jadi lan akhsha. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi dikira-kirakan. Fathahnya dikira-kirakan di alif. Kemudian catatan G, af'al khamsah yang berwazan yaf'aluna atau yang bersambung dengan wawu jamak yaf'aluna, jika nunnya dibuang keadaan nasab atau jazm, karena af'al khamsah itu dalam keadaan nasab atau jazm tandanya dengan membuang nun, maka harus dikasih alif tafrik setelah huruf wawu. Contoh lan ya'kulu, ini kan artinya yargudani. Nah, itu. Oh bukan ya, yaghibuna ini ya. Jadi yaf'aluna yang ikut wazan yaf'aluna, bukan yang ini. Yaghibuna ikut wazan yaf'aluna, itu nanti kalau kemasukan lan, kan aslinya kan yaghibuna gitu. Yaghibuna. Kalau alifnya dibuang kemasukan lan, kan tinggal wawu saja. Nah, untuk wazan atau yang kemasukan wawu jamak yaitu yaf'aluna, itu kalau nunnya dibuang maka harus dikasih alif, namanya alif tafrik setelah huruf wawu. Jadi lan yaghibu, lan yaghibu dikasih alif seperti ini. Alif tafrik yaitu alif pembeda, yaitu membeda untuk membedakan bahwa wawu ini adalah wawu fa'il bukan wawu fi'il. Nah itu. Jadi intinya pokoknya kalau af'al khamsah yang bersambung dengan wawu jamak yaf'aluna, yaqtasiluna, yarkuduna, ya'kuluna, yashrabuna, itu kalau kemasukan amil nasab atau amil jazm, nunnya dibuang kemudian dikasih alif. Lan ya'kulu contohnya nih. Lan ya'kulu. Nah, ini dikasih alif. Kecuali jika setelah wawu berupa domir. Kecuali kalau setelah wawu ini langsung berupa domir, mereka tidak akan memakannya, itu makannya. Nah, maka alifnya dibuang. Kemasukan dong. Lan ya'kuluhu. Nah, gitu. Kalau langsung bersambung dengan domir. Nah itu. Kemudian, itu penjelasan tentang sedikit tentang amil nawasib ya. Kemudian di sini ada latihan. Betulkan dan tentukan amil beserta tanda nasabnya. Wa yuridu an yashrabu al-ma'a. Dia ingin minum air. Ini yang benar bagaimana? Oh, yang benar huwa yuridu an yashraba. Karena kemasukan amil nasab. Yashraba. Ambilnya apa? An. Tandanya apa? Fathah. At-talibani yadhabani liyata'allamani. Dua murid itu pergi untuk belajar. Liyata'allamani salah, yang benar apa? At-talibani yadhabani liyata'allama. Ambilnya apa? Lamkai, li. Tandanya apa? Membuang nun. Karena apa? Termasuk af'alul khamsah. Nah, kemudian seterusnya itu kulu kaitasba'una, yang benar bagaimana? Nahnu lan naghibu ji'tu li azuruka hal turidina an ta'kulina ta'am. Nah, itu dijawab yang benar bagaimana, ambilnya apa, tandanya apa. Kemudian di sini juga ada pertanyaan agar kita lebih
memahami dari bab nawasib ini. Ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan amil nasib. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.